bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti Pak Eko yang menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ngobrolnya Pak Ustadz ini sambil tadi ngantuk-ngantuk. Apakah tadi sudah disarankan atau belum? Jadi sebelum bentuk dia adalah satu keluarga, itu mana yang lebih utama? Misalnya satu keluarga itu tahun ini asrama bapaknya, tahun depan istrinya, tahun berikutnya anak yang pertama, tahun berikutnya anak yang kedua. Jadi mana yang lebih utama? Dalam satu keluarga itu untuk bersekurban, misalnya seekor sapi kan 7. Jadi mana yang lebih utama? Apakah atas nama bapaknya saja selamanya? Apakah bisa bergantian dari tadi Pak? Ada yang tahun ini bapaknya, besok atas nama ibunya, dan berikutnya atas nama anak yang pertama, yang kedua. Terima kasih Pak. Ada banyak pendapat Pak. Monggo pilih yang mana? Yang pertama atas nama bapaknya terus. Ketika saya tanya alasannya apa? Karena bapak adalah kepala keluarga, anggota keluarga, anak-anak termasuk istri sudah diwakili oleh bapaknya. Satu, monggo. Pendapat yang kedua itu bergantian. Misal ketika saya baru saja menjadi menantu, saya ingin jadi sohibul, saya beri nama atas nama mertua saya dulu yang laki-laki, tahun depan mertua yang perempuan, tahun depan istri saya dulu, tahun depan baru saya, tahun depannya anak saya yang paling besar. Kalau perempuan yang sudah men dulu, kalau belum men naik ke atas dulu, kalau sudah men baru. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga diutamakan atas namanya sendiri, yang mengeluarkan rezekinya sendiri, yang mendapatkan nafkah dari usahanya sendiri, karena ada kewajiban menginfakkan sebagian rezekinya, di antaranya untuk sohibul, maka menggunakan namanya sendiri. Pendapat yang keempat, bagaimana untuk yang sudah meninggal? Ini nanti bercabang lagi pendapatnya. Pendapat yang pertama, yang sudah meninggal sudah selesai, putus amalnya, eman-eman sia-sia, mendingan untuk yang masih hidup. Nah nanti pahalanya gimana? Tidak usah khawatir, pahalanya diperoleh dari amalan lain. Ada hadis mengatakan, bila anak Adam meninggal maka putus amalnya kecuali 3 perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ketika anak menjadi sohibul, walaupun orang tuanya sudah meninggal, tidak dipakai namanya sebagai sohibul, tetapi sohibul anak yang soleh itu sudah memberikan pahala kepada orang tuanya. Karena sohibul ini merupakan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Karena dulu orang tuanya mendidik anak ini sehingga anak ini jadi anak soleh. Anak ini juga dapat ilmu yang bermanfaat, orang tua juga dapat aliran pahala, walau namanya tidak digunakan sebagai nama sohibul. Kemudian yang satu lagi, boleh menggunakan nama sohibul orang yang sudah meninggal, asal dulu pernah nadar, sesona ibu lama dikorban ya, dikorban seorang. Maksudnya sohibul, ya, itu namanya pesan wasiat. Nah, sepanjang wasiat bisa dilaksanakan oleh anaknya, laksanakan. Tapi orang tua harus tahu diri, bapak-bapak atau sepuluh harus tahu diri. Kalau bisa jangan memberikan wasiat yang anak-anak kita tidak mampu. Maka pesannya, nek kowe mampu, nek iso ya, iso apa-apa. Nek mampu, sesuk ibu ya atas nama bapak apa ibu. Nek mampu loh, orang yang apa-apa. Jadi ada kalimat seperti itu, biar anak kita tidak beban. Nah, syukur mampu, nah orang ya apa-apa. Itu namanya kan
wasiat itu harus dilaksanakan selagi mampu dan wasiatnya baik. Gini Pak, terakhir ya, saya mohon maaf alergi dengan kalimat infak terbaik. Sering mendengar ya? Yang pengajar-pengajar ada kalimat NB, sediakan infak terbaik. Amputan, kalau saya boten setuju, alergi dulu, risih. Saya mau nanya, itu yang menuliskan memang benar-benar tahu artinya apa mau melu-melu? Ya tahu malu-malu nih kok. Jangan-jangan nggak tahu artinya. Infak terbaik apa sih? Aku ngerti karena panitia maksudnya sih gede tuh pakai loh. Bukan itu. Kalau pandangan umum, infak terbaik adalah infak yang ikhlas, kata nggih. Nah, sekarang tak tambahi. Ayatnya ada di dalam Quran. Kalimatnya lan tanabul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan dinamakan kebaikan kalau belum menginfakkan apa yang dicintainya. Itu infak yang terbaik. Infaknya Nabi Ibrahim menginfakkan anaknya untuk disembelih, itu kan yang terbaik. Tapi kan kita nggak mungkin menginfakkan anak kita. Apa yang kita cintai, harta, benda, apa yang kita cintai kita infakkan. Itu namanya infak terbaik. Tapi Bapak Ibu, sebentar. Saya tambahin ya, ini mungkin yang paling berat ini. Infak terbaik yang paling berat. Kira-kira apa yang paling kita cintai? Bukan. Kadang istri dikorbankan loh Pak. Egois. Perasaan kita. Masih banyak orang melakukan ibadah haji karena egois. Sohibul kurban karena egois. Pak, Nabi seumur-umur haji hanya 1 kali. Yang pertama sekaligus, yang terakhir nggak pernah 2 kali. Sampai istrinya pun Nabi mengatakan, kali ini saja hajimu, besok lazimkan di rumah. Artinya nggak perlu haji lagi. Bahkan nggak perlu sampai 2 kali. Nah, kalau mau 2 kali, gantikan nama jenengan, lepas nama jenengan, buang rasa egois, ganti nama dengan orang lain. Siapa? Enggak, terserah. Kalau mau diurutkan, bapak, ibu, simbah, kakak, adik, paman, saudara, tetangga. Kalau mau diurutkan. Jadi kalau sudah pernah naik gaji, pengen lagi, gantikan nama kita. 40 juta hilang, nggak ada masalah. Surga sudah di depan mata. Kalau siap melepaskan ego kita, diganti dengan nama orang lain. Itu infak terbaik, Pak. Yang sudah pernah sohibul, ikhlaskan namanya, ganti dengan nama orang lain yang belum pernah menjadi sohibul. Panitia dicatat kira-kira siapa yang belum pernah sohibul, yang sudah pernah di lobi, nesok diganti jeneng ya ikhlas betul. Itu tidak akan mengurangi pahala, malah pahalanya 2. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi sohibul atau naik haji, tidak mengurangi pahalanya 2 kali. Insya Allah halal, sah, surga di mata. Ada daripada maka dewe haji yang kedua malah pamer toh, mau ngerti kabeh, malah gugur. Sohibul juga mungkin begitu. Kamu tidak bisa korban, ini korban, saya korban, malah lebih gede saya kehidupan Natal, malah pamer. Nah itu Pak yang dimaksud infak terbaik. Mohon panitia pengajian kalau menuliskan infak terbaik, ya hati-hatilah, mikirlah. Mudah-mudahan tahu sendiri, bukan karena ikut-ikutan infak terbaik. Aku ngerti karena maksudnya infaknya segede atau tidak. Yo jujur aja, infak terbesar kata kamu, infak terbaik. Ayo gede orang ikhlas apa coba? Maksudnya ikhlas. Nah sekarang wacananya Pak, infak terbaik adalah mengganti nama kita, melepaskan egois. Itulah hakikat kurban. Ya egoisnya dikorbankan, dibelah, itu dibuang jauh-jauh. Itu hakikat kurban seperti itu. Atau bagi monggo pilih putih ngangge nama jenengan angsal, nama bapak di angsal. Tapi kalau nama anak kita
perempuan sudah menstruasi, karena sudah ada tanggung jawab dosa dan pahala. Sebelum itu belum ada. Orang meninggal sudah lepas. Dan jadi kalau kita atas nama orang meninggal, ya meninggalnya masih hidup aja. Kecuali dulu pernah nagar, pernah pesan, pernah wasiat. Akan Bapak pendapat saya. Ustaz Eko mau nambah? Ustaz, itu lagi boleh? Boleh. Terkait dengan haji ini. Jadi orang berangkat haji kan meriam Islam yang 5. Ini umum lah yang mungkin sudah menjadi lazim ini di Indonesia. Orang yang mampulah yang bisa berangkat haji dalam arti luas mampu. Perjalanan menurut Islam yang haji itu setelah itu ini ada yang berpendapat enggak, setelah naik haji itu enggak masukkan panggilan haji, tapi pada umumnya itu dijadikan gelar. Ini menurut Ustaz gimana? Ada yang memang tidak mau betul dia sudah haji jangan karena itu menurut Islam. Yang kelima gelar Islam berapa selanjutnya pada umumnya ini gelar haji itu dipakai untuk namanya. Terima kasih Ustaz. Iya Pak, itu hanya tradisi Pak, tradisi dan kebiasaan, bukan syariat. Jadi tidak ada kewajiban memanggil orang setelah haji dengan panggilan haji. Bagi orang yang memanggil tidak ada kewajiban, bagi orang yang berhaji juga tidak ada hak. Jadi nggak dipanggil nggak apa-apa, malah yang ada tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Kita kan sering mendoakan ya, mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Mabrur itu artinya Pak, dari kata biru. Al-biru manik takwa. Kebaikan bagian dari takwa. Tapi biru ini berbeda dengan hasanah. Hasanah kan kebaikan. Hasanah baik, khair juga baik, biru juga baik. Tapi biru ini kebaikan tertinggi. Biru itu Pak, kebaikan yang baru, yang belum pernah dilakukan. Maka haji mabrur artinya haji yang setelah berhaji pulang ke tanah air mampu menghadirkan amalan-amalan kebaikan yang baru, yang belum pernah dilakukan. Itu namanya biru. Jadi kalau pulang haji amalannya sama, itu belum mabrur, baik jumlah maupun kualitasnya. Sebelum haji infaknya 1 juta, pulang haji masih 1 juta, itu baik tapi belum mabrur. Harus lebih, itu baru mabrur. Dan amalan yang baru yang belum pernah, tanpa melupakan amalan-amalan yang lama. Jadi yang lama tetap dilakukan, ada amalan baru yang belum pernah dilakukan, itu namanya mabrur. Jadi kalau belum mabrur, itu yang berat Pak. Dan ini jarang orang tahu, sehingga kadang latah. Kemudian mabrur nggih. Ya mabrur 1 minggu, ada yang mabrur 3 hari, baru gue ning jowo dasteran meneh. Dasterannya kemarin pakai putih-putih ihram, nggak usah di rumah ya pakaian lengkap, nyapu dasteran itu kayaknya. Ceritanya sih heboh, diundang syukuran pulang haji do syukuran temen ditanya kabeh cerita. Saya di sana seperti terbang dibawa oleh malaikat mencium hajar aswad. Alhamdulillah mabrur. Berkuih terus dino mudas terangko. Alhamdulillah minta. Jadi tunjukkan amalan yang baik dan yang baru ya, itu mabrur Pak. Nah, maka mabrurnya seseorang bukan pada gelarnya, bukan pada panggilannya, tapi pada amalnya setelah haji. Memang beratnya di sini Pak. Maka kadang saya berpikir, nek mangkate sekarang lama ditunda-tunda sampai berpuluh tahun. Mungkin ada baiknya. Apa buat kita belajar lebih mantap, tidak berangkat sembarangan haji. Jadi yang mana baiknya di situ. Tapi nek syukur ya cepat mangkatnya dan kita sudah siap. Maka yang paling penting sebenarnya tidak cuma harta, uang ya, tapi juga persiapan mental dan ilmunya. Maka Nabi Bapak-bapak, Nabi kan berseru kepada umatnya ketika jiwada. Nabi mengajarkan manasik haji yang benar-benar bersih, sempurna, tanpa syirik, tanpa riya, tanpa sum'ah. Itu Nabi berkali-kali mengatakan begitu. Hati-hati dengan haji. Nah, saya mohon maaf nih Pak, Indonesia itu
hajinya gimana ya? Saya pernah mendengar khotbahnya Syahrul Hadi Putro di Masjid Arafah. Khotbahnya begini Pak, ini sangat mengembangkan ini. Meledak-meledak Pak. Hajinya orang Indonesia tidak ada yang sah. Keren Pak. Khotbah Jumat Pak, hajinya orang Indonesia tidak ada yang sah. Nah, pulang khotbah ditanya kenapa? Indonesia kan masih dijajah. 17 Agustus merdeka itu secara konstituante de facto masih dijajah, sekarang pun dijajah Tiongkok, dijajah Cina, dijajah Amerika. Padahal syarat haji adalah merdeka, selama masih dijajah hajinya tidak sah. Itu pendapatnya Pak. Ulang ya tunggu tapi ya orang benar. Yang kedua harus mampu. Mampu itu baik untuk berangkatnya maupun yang ditinggalkan. Ada pendapat jangan ditalangi jadi orang mampu Pak. Ini memaksakan sendiri berangkat akhirnya ditalangi. Saya coba haji esi ngangsur esi nyaur. Nah betul Pak, saya dapat info dari Ustadz saya, Ustadz Siddiq Al-Jawi. Itu tahu persis bagaimana pengelolaan haji yang tidak benar cara mengelolanya. Jadi uang dari jamaah yang disimpan dulu bertahun-tahun, bunganya dipakai dulu untuk gelang haji, untuk seragam, untuk catering yang sebenarnya ada keborosan Pak. Banyak makanan dihambur-hamburkan. Jadi mobilitas haji kan sibuk sekali gitu. Sehingga kadang harusnya makan di tempat pun bisa, tapi kalau kembali ke hotel sangat tidak efisien, banyak makanan dibuang. Tapi dipaksakan ada catering, itu yang kadang mubazir. Belum nanti ada yaitu apa ya? Maka Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik la riya la summa, haji yang bersih, murni, sempurna, tanpa syirik, tanpa riba. Jadi di Haji Wada Nabi khutbah 4 kali Pak. Di tanggal 8, 10, 12, 13. Itu di khutbah 4 khutbah. Khutbahnya beda-beda. Ada satu khutbah Nabi mengatakan membatalkan praktek riba. Jadi ini ada pelajaran buat kita. Jangan-jangan haji kita, hajinya orang Indonesia masih diliputi riba. Nah ini pelajaran buat kita. Bapak-bapak berkenan dengan panggilan tadi Pak ya. Kita tidak punya kewajiban memanggil seseorang Pak dengan nama haji. Misalnya Haji Sigit, misalnya enggak manggil haji, enggak tersinggung enggak apa-apa ya. Kan kadang orang tersinggung buat dipanggil enggak nengok, setelah haji baru nengok. Alhamdulillah tadi. Bukan di situ letaknya Pak, tapi pada amalannya. Atau lagi sambung. Sahabat ya, sudah 9:30. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Coba. Matur nuwun kepada Ustaz Radin Aziz yang sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan acara berikutnya sudah tanya jawab. Acara adalah pengumuman. Pengumuman yang pertama, infak pada malam hari ini mendapatkan Rp80.000. Alhamdulillah. Semoga amal ibadah Bapak, saudara jemaah sekalian mendapat balasan Allah dengan balasan yang lebih baik. Sehingga untuk infak pengajian Gunung Khotimah hingga malam hari ini terkumpul Rp540.000. Karena kemarin ada tambahan dari hamba Allah sebesar 100.000. Kemudian untuk pengumuman berikutnya yaitu pengajian Gunung Khotimah pekan depan tanggal 6 Juli 2023 yang untuk bantuan sedekah atau konsumsi pengajian yaitu Bapak DRS Sudiono nanti bisa diingatkan kepada panitia. Dan marilah untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.
dengan ada salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله